Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan. Huwallazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yaumina hadha ila yaumiz ziham, amma ba'du. Hadratal ulama wal karama wa hadratal jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat sehingga bisa istiqamah menjalani amaliyah ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, terkhusus di bulan Ramadan ini dan juga umumnya di bulan-bulan berikutnya dan sampai akhir hayat nanti. Semua kita insya Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di hari yang ke-27. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan berpisah dengan kita. Dan fenomena yang terjadi di masyarakat kita adalah menurunnya semangat dalam menjalani amaliyah Ramadan. Ketika awal Ramadan datang, begitu luar biasa antusiasnya masyarakat Muslim Indonesia ini untuk meramaikan masjid, musalla, dan juga diisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi seiring dengan berjalannya Ramadan, terkadang semangat dalam menjalani ini semakin menurun dan menurun. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang paling dominan adalah keimanan yang ada dalam diri kita. Maka yang dipanggil oleh Allah dalam menjalani amaliyah Ramadan terutama saum adalah amanu, orang yang beriman, bukan hanya sekedar aslamu, orang yang Islam. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, secara garis besar dilihat dari dinamikanya, iman kita ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada iman yang pertama, jenisnya ini iman yang statis, iman yang tidak mengalami perubahan sama sekali, yakni imannya para malaikat. Karena malaikat itu makhluk statis, maka keimanannya pun statis. Malaikat itu makhluk yang tidak ada kecenderungan untuk membantah. Ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atau dalam syair Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuki, beliau mengatakan wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu makhluk Allah yang dicipta tanpa bapak, tanpa ibu, yang tidak butuh, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Karena nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur, nggak butuh berumah tangga, maka malaikat nggak pernah melakukan inovasi. Maka keimanannya pun statis. Kemudian jenis yang kedua, ada iman itu yang jenisnya dinamis, iman yang terus mengalami perubahan. Lah, iman yang dinamis ini pun terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang dinamikanya, perubahannya selalu yazidu, terus naik dan naik. Ini imanul anbiya wal mursalin,
keimanan para nabi dan para rasul. Biar hidupnya diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat luar biasa, nggak akan mengurangi keimanannya, bahkan justru akan terus yazidu, naik, dan terus naik. Jenis yang kedua, ada yang dinamakan iman itu yang kusu wa yang kus, justru malah makin menurun. Ini imannya makhluk yang dilaknat oleh Allah. Iblis iman dia, tetapi karena ada penyakit dalam dirinya, keimanan yang ada dalam dirinya makin menurun dan menurun. Lah, dinamika yang ketiga, ada yang yazidu wa yanqus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ini iman kita orang awam manusia biasa. Iman kita ini kadang dinamakannya naik. Awal Ramadan lama-lama rata-rata keimanan kita naik. Tetapi kadang iman ya turun. Inilah iman kita, Pak. Saat iman lagi naik, jam 2:30, kalau di Ramadan oke, memang jam 2:30, kalau kita nggak bangun diteriakin dari masjid, dari musola, kadang anak-anak remaja keliling, sahur. Nanti begitu selesai Ramadan, untuk bangun jam 2, 2:30 itu berat luar biasa. Tapi kadang saat iman lagi naik, kita bangun, cepat ke kamar mandi, beres-beres, pakai perlengkapan, kita sholat. Iman lagi naik. Saat terdengar dari masjid, hayya 'alas shalah, bergegas kita ke masjid, iman lagi naik. Saat kita lagi sholat Jumat atau sholat-sholat yang lain, ada keropak amal lewat, iman lagi naik, mungkin kita masukin jumlahnya lebih gede. Tapi yuk kadang iman kita ini yang kusu, menurun. Jam 3 kadang mata udah melek, tapi badan diajak untuk bangun berat. Bahkan kadang dalam pikiran kita, baru jam 3, masih lama. Begitu di masjid ada tarhim, assalatu wassalamu alaik, baru tarhim, merem bentaran. Begitu as-salatu khairum minan naum, baru azan, merem lagi lah dikit. Imam udah waladhdallin, baru rakaat pertama, merem lagi, bangun 7:30. Jadilah subuhan, kalau orang Jawa subuh awan-awan, iman lagi turun. Sholat di dompet, di kantong, kadang ngantongin duit, tapi begitu kotak amal lewat, wong iman lagi turun, kebanyakan milihnya, kelamaan milihnya. Lembaran pertama ada gambar Pak Karno sama Pak Hatta, jangan, jagain dompet aja. Sebelahnya, akhirnya cari yang paling bontot. Wong iman lagi turun. Lah Ramadan menjelang akhir begini, lapar tak kita umat Islam Indonesia turun Pak iman. Wong pemerintah belum ngumumin lebaran, coba kita jalan Pak, udah banyak yang lebaran. Bahkan ada yang kolosal menyatakan rame-rame kemarin di Jogja tuh, yang hari Jumat, PD-nya lagi dia udah nelpon Allah katanya. Ini saya jadi penasaran Pak, kok dia dapat nomor teleponnya dari mana? Terus dia pakai kartunya apa, kira-kira simpati, opo mentari, opo. Ya Allah, wis mbuh akhir zaman memang aneh-aneh. Loh, apalagi di depan sini nih Pak nih, coba siang ibu jalan, bapak jalan, yang udah lebaran udah banyak, padahal depannya masjid, sebelah sono masjid. Rata-rata iman turun. Jamaah masjid, jamaah musola banyak mengalami kemajuan, Pak. Makin maju. Kalau bahasa orang Betawi, lama-lama pokoknya asal udah tanggal 25, 26 itu tinggal 4L. Yang ngisi masjid musola tinggal 4L, Pak. Bahasanya orang Bekasi, Pak. Lu lagi. Maka di mana-mana masjid musola asal udah tanggal itu orangnya bisa diciriin Pak, dari tahun ke tahun orangnya ya itu aja. Lu lagi. Yang lain wallahu a'lam.
Ya kita berhusnudon, mungkin udah pulang kampung, trawehnya di kampung. Oh mungkin lagi umroh, trawehnya di Masjidil Haram. Kan bisa jadi Pak ya, bisa jadi. Lah bagaimana kita menyikapi agar menjaga konsistensi iman, apalagi nanti setelah Ramadan. Setelah Ramadan menjaga konsistensi ibadah yang sudah kita latih selama Ramadan berat Pak. Selama Ramadan kita luangkan waktu untuk tadarus. Tapi begitu Ramadan selesai, Quran kita tutup cekrek, kita masukin ke bupet, kita kunci, kita ambil kembali Ramadan tahun depan. Berjamaah yuk begitu. Ramadan selesai, jamaah selesai pula. Padahal dalam salah satu sabdanya Rasulullah sampaikan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik itu adalah yang berkesinambungan, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Kita baca Al-Quran setiap hari satu halaman atau mungkin satu lembar bolak-balik, tapi terus istiqomah, kita luangkan waktu dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah. Mungkin nggak nyampe setengah jam kok, paling-paling 15 menit, 20 menit. Tapi istiqomah terus sepanjang tahun, ini yang terhebat. Nah untuk menjaga ini, para ulama salafus saleh mengajarkan kepada kita paling nggak ada 5 M atau 5 mim untuk menjaga konsistensi iman yang ada dalam diri kita. M atau mim yang pertama namanya mu'ahadah. Dari kata asli ahdun, janji. Janji apa? Kita ini Pak, sebelum resmi menjadi manusia udah pernah disumpah oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia roh, apakah engkau siap bahwa engkau akan mengabdi hanya kepada Allah? Kalau bahasa kita siap. Qalu bala syahidna. Begitu kita terlahir ke alam dunia, oleh orang tua kita diingatkan kembali perjanjian itu dalam lafadz adzan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perjanjian kita. Apakah berhenti di situ? Enggak. Begitu kita memasuki usia mukallaf, usia baligh, kita sholat, setiap kita sholat kita baca doa iftitah. Di dalam doa itu kita mengulang perjanjian itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perjanjian kita Pak. Sumpah kita kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan berbagai macam ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya titik akhir tujuan kita adalah Allah. Selama tujuan akhir kita adalah Allah, semangat akan terjaga. Kita ini kadang menjalani ibadah bukan lillah, tapi karena lil nggak enak. Awal Ramadan nggak enak kalau nggak teraweh, tetangga kanan kiri pada teraweh kok berangkat. Wong karena nggak enak. Begitu nanti orang yang di nggak enak ini nggak teraweh, yuk nggak teraweh pula dia. Puasa juga kadang karena nggak enak. Yang bapak-bapak nggak enak, istri puasa, anak puasa, mosok saya nggak puasa, puasalah. Begitu hari ke 10, 11, 12, sifat nggak enaknya mulai hilang, berhenti dia puasa. Nah, untuk menjaga konsistensi yang pertama adalah mu'ahadah. Mim yang pertama mu'ahadah atau janji sumpah setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mim yang kedua yakni muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah yaitu rasa dalam diri kita selalu diawasi oleh Allah. Kita menanamkan dalam diri kita bahwa kemanapun dimanapun pengawasan Allah nggak pernah lepas dalam diri kita.
Maka sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah, takutlah pada Allah, merasalah selalu diawasi oleh Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ini kadang kita takwa kan milih-milih tempat, Pak. Ketika di masjid begini, ya Allah, kelihatan kalau lagi wirid sambil mantuk-mantuk khusyuk banget. Tapi begitu keluar dari masjid, ya Allah, tega-teganya kadang sendal ya dituker. Di masjid mah kayaknya, wih ya Allah luar biasa. Tapi begitu keluar dari sini, iman ketinggalan di sini, Pak. Makanya banyak kasus orang rajin sholat tapi maksiat ya tekun. Kalau bahasa orang sono katanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat ya sholat, main slot ya gak berhenti. Wah wes angel. Ini gara-gara ia takwanya milih-milih tempat, padahal pengawasan Allah dimanapun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemanapun, ucapan apapun, tindakan apapun yang kita lakukan tercatat dua maha pencatat, dua CCTV Allah yang maha canggih, raqib dan atid. Kalau CCTV dari JIC ini gampang dihindari, Pak. Security-nya gampang dihindari, tapi CCTV Allah, security Allah, raqib dan atid nggak bisa diajak kong kali kong. Salah, tulis salah. Nah, kadang mental kita ini masih mental kuli, Pak. Mental kuli itu semangat kalau diawasi. Giliran pengawasan hilang, lemes. Nah, tapi kalau sudah dalam diri kita ini menanamkan yang mengawasi Allah langsung dan dua malaikatnya raqib dan atid, kemana kita akan menghindar? Maka dengan muraqabah itulah kita berharap ada rasa diawasi oleh Allah sehingga selalu semangat. Mim yang ketiga namanya mujahadah, yaitu memaksimalkan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini Ramadan tinggal hari ini Ahad, Senin, Selasa, Rebu, insya Allah kita sudah Idul Fitri. Tinggal 3 hari, Pak. Kita manfaatkan dengan mujahadah. Mujahadah itu manfaatkan sekuat tenaga. Karena nggak ada jaminan, Pak, kita akan ketemu Ramadan berikutnya. Jangankan Ramadan berikutnya, untuk menyelesaikan Ramadan yang tinggal 3 hari aja, nggak ada jaminan, Pak. Maka mumpung, gunakan aji mumpung. Mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, gunakan. Karena kita tidak tahu, siapa tahu kita pulang dari sini Allah menghendaki kita nggak punya kesempatan lagi. Selesai dari subuhan ini Allah menghendaki kita nggak punya kesehatan lagi. Maka mumpung masih sehat, masih sempat. Kalau dalam hadis yang lain, igtanim khonsan qabla khomsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini namanya mujahadah. Mujahadah itu sekecil apapun peluang jangan disia-siakan. Karena bisa jadi dari peluang yang kecil itulah yang mendatangkan ridho Allah. Yang keempat, untuk menjaga konsistensi iman kita ada namanya mu'aqabah. Mu'aqabah itu memberi sanksi kepada diri sendiri saat kita sadar kita melakukan kelalaian. Dan ini berat, Pak. Kita kalau memberi sanksi kepada anak kita, gampang, Pak. Misalnya anak pulang sekolah biasanya jam 2 udah nyampe rumah, ini maghrib baru nyampe rumah, kita omelin, gampang kita ngomelin anak. Tapi ngomelin diri sendiri, berat, Pak. Ada beberapa kisah tentang mu'aqabah ini, Pak. Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu punya sebidang tanah kebun. Saat itu tanaman di kebun itu lagi bagus-bagusnya menjelang panen. Satu hari saking beliau ini sibuk dengan kebunnya itu sampai azan asar tidak terdengar. Karena memang dulu azan asar belum pakai ini. Masih manual, Pak. Lah kalau sekarang orang alasan azan nggak kedengeran, kayaknya nggak bisa, Pak.
Suara dari JIC ini belum kelar, masjid kanan kiri udah saut-sautan. Lah saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu azan asar nggak kedengar, baru sadar ketika orang-orang sudah pulang dari berjamaah. Kemudian kata sahabat Umar, kalau bahasa kita begini, Mas dari mana? Masjid lah, jamaah asar. Emang udah lewat dari tadi. Ya Allah, ketinggalan ini. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab? Beliau langsung menghibahkan kebunnya itu ke Baitul Mal, karena kebunnya ini, gara-gara kebun ini ia ketinggalan sholat berjamaah. Itu sahabat Umar. Umpama Pak, umpama. Ini kan kita kerja udah libur, ini bapak-bapak udah libur. Iseng-iseng menjelang lebaran cuci motor. Nyuci motor, saking asiknya nyuci motor, azan zuhur nggak kedengeran. Entah mungkin gimana, nggak kedengeran. Begitu 12:30, jam 1, ya udah lewat ini. Kalau kita seperti sahabat Umar, kayaknya nggak mungkin Pak untuk menyedekahkan motor. Ya paling tidak nanti kita datang ke masjid, ke mushola bawa uang 20.000. Ini hukuman saya tadi telat berjamaah. Kok besok subuh kesiangan bawa lagi 20.000. Nih hukuman saya karena ketinggalan berjamaah. Latihan ngukum diri sendiri. Kisah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, penulis kitab Tanbihul Mughtarin. Kesaksian para muridnya, satu hari beliau itu pernah, atau bukan pernah, beliau kalau mau tidur menyiapkan sepotong rotan, taruh di sebelah tempat tidurnya. Begitu sepertiga malam, mata udah terjaga tapi badan berat untuk bangun, itu rotan diambil, dipukulkan ke badannya. Sambil beliau bilang, Abdul Wahab, bangun sebelum engkau nanti dibangunkan oleh mungkar nakir. Bangun. Rotan dipukulkan ke badannya sendiri. Kita kadang juga awalnya sama Pak, nyalain alarm. Nyalain setel jam 3. Tapi begitu alarm bunyi, mata merem, tangan begini. Matiin HP, tidur lagi. Itu yang dicontohkan oleh para pendahulu kita untuk mu'aqobah. Bahwa kita tidak bisa terlepas dari kesalahan, dan setiap sadar ada kesalahan, hukum diri sendiri. Biar terlatih. Dan yang terakhir, yang kelima namanya muhasabah. Kalau ini kata yang sangat populer. Introspeksi diri, koreksi diri. Ya Allah, umur saya udah segini ini. Kira-kira kalau hari ini kok Allah mengakhiri hidup saya, kira-kira tabungan pahala apa dosa yang lebih banyak? Ya Allah, Ramadan ini udah 27 hari ya Allah, prestasi saya apa? Apa yang saya perbuat? Apakah tadarus Qur'annya, apakah sholat sunnahnya, apakah sedekahnya? Yang paling tahu diri kita kan kita Pak. Kalau orang lain gampang kita kelabui, orang lain gampang kita tipu. Yang paling tahu kita ya kita, bahwa kita selama ini sudah berbuat apa, manfaat hidup kita apa, ini namanya muhasabah. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah tulisan Imam Ghazali, beliau mengajarkan paling tidak menjelang tidur latihanlah kita muhasabah. Ya Allah, 24 jam engkau berikan waktu hari ini, kira-kira yang saya tabung banyakkan pahala apa dosa? Kira-kira yang saya perbuat banyakkan manfaat atau madarat? Kira-kira kalau hari ini saya dipungkasi oleh Allah, apakah nanti surga atau neraka? Dan yang paling tahu, sekali lagi, yang paling tahu kita ya diri kita. Maka muhasabahlah diri kita agar kita terus melakukan perbaikan. Orang yang mau mengkoreksi diri akan melakukan perbaikan. Kalau makalah dari sahabat Abdullah bin Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sebelum nanti dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngoreksi diri kita berarti masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Misalnya sholat kita belum baik, bacaan Quran kita belum baik, sedekah kita belum seberapa, masih ada kesempatan untuk perbaikan. Tapi kalau nanti yang ngoreksi Allah, udah nggak ada kesempatan untuk perbaikan. Yang ada hanya balasan. In khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Kalau memang baik ya akan dibalas baik, tapi kalau buruk yang akan dibalas buruk. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Tinggal 3 hari lagi insya Allah sambil menunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Terus kita melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga kapanpun Allah mengakhiri kontrak hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal inkaram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubaraka wa waladan salihah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.